Aku kemarin ngobrol sama temen aku dan mereka bilang, gimana sih caranya kita bisa kenalin coding ke orang-orang di luar sana yang memang kebanyakan mulai banyak tertarik tapi mereka bener-bener gak ada pengalaman gitu soal coding atau apa gitu. Mungkin buat orang-orang yang masih belum apa ya, masih belajar kayak misalkan anak-anak bahkan, itu gimana caranya. Nah, aku sih kebetulan dulu ada pengalaman ya di bidang ini, edukasi. Jadi aku sempat jadi guru buat coding ke anak-anak dan itu bisa dibilang ada satu pelajaran yang aku dapat sih, bikin segampang mungkin. Sama, kita pakai aplikasi yang bisa ngebantu kita buat bikin orang jadi ngerti. Salah satu yang aku pakai waktu aku dulu kerja itu aku pakai yang namanya Scratch. Scratch ini kayak semacam website buat bikin katakanlah aplikasi game atau mungkin animasi atau apapun itu. Jadi di sini banyak orang yang mungkin anak-anak atau bahkan sampai orang dewasa itu yang bikin game ataupun project-project mereka yang bisa dibilang nggak kalah menariknya juga di sini. Nah, di sini nanti kita bisa ajarin kayak misalnya mau bikin game kita misalkan kayak gini, kita bisa langsung tes gamenya di sini, kita langsung dapetin apa hasilnya. Nah ini, nah gitu. Itu semua game yang dibikin sama orang-orang dan bisa langsung dimainin di sini. Jadi kita gak perlu susah mikir apa-apa, yang penting bikin. Nah, itu bikinnya gimana? Bikinnya itu ya kita pakai yang namanya code block based programming. Oke, jadi gimana sih itu bentuknya? Aku kalau nggak salah sempat omongin ini sih di nggak tahu di mana beberapa hari yang lalu mungkin. Jadi code based programming itu hal yang bisa dibilang cukup trending sekarang yang dimana kita bisa bikin sesuatu tanpa harus kita coding. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan kita mau coding sesuatu kayak misalkan ketika aku ngeklik ini nanti akan gerak, nanti kemudian skornya set ke 0 terus ini. Jadi apa yang kita tahu soal programming itu semuanya disederhanain di sini. Kita semuanya cuman masukin kode-kode yang isinya itu kode kita. Jadi nanti disusun-susun dan enaknya di sini kita juga bisa bikin looping, bisa bikin macam-macam. Kita bisa masukin objek gitu, masukin objek sprite yang kita mau. Terus kita bisa masukin upload juga gambar yang kita mau. Nah, itu semua jadi fitur yang bisa dipakai sama orang-orang di sini dan itu pun juga satu dari sekian banyak fitur yang ada di sini. Nah, apa aja sih yang bisa kita bikin? Bentar aku coba show hasil project aku sama hasil project anak-anak didik aku yang aku sendiri juga kaget gitu kadang kok bisa bikin kayak gini. Nah, ya tapi bisa dibilang ada potensi banget sih kalau misalkan ada orang atau temen atau anak yang memang pengen diajarin coding dan ternyata memang ngikutin gitu. Biasanya sih kalau kuncinya kalau misalkan kita ngajarin terus dianya nyoba-nyoba sendiri tanpa kita omongin, ya bisa dibilang itu bagus. Ada ciri-cirinya kalau misalkan dia potensial. Kalau misalkan enggak ya nggak apa-apa juga sih. Nah, ini koordinat. Nah, ini aku juga ajarin koordinat gitu soal posisi. Jadi kita masukin objek, nanti gimana sih kita taruhnya di pojok kiri atas, pojok kanan atas, kiri bawah gitu. Nah, ini ada banyak. Nah, ini aku jadi keinget zaman aku dulu waktu masih ngajar sih. Yang ya gimana caranya bisa bikin orang-orang tertarik, ya kita bikin sesuatu yang menarik gitu. Games, aplikasi mungkin nggak terlalu sayangnya ya. Meskipun aku sering bahas aplikasi di sini, cuman mungkin kali ini aku mau ngomongin soal game yang bisa dibilang itu ya hasil dari programming yang paling enak buat dilihat, paling enak buat di demonstrasiin karena orang-orang juga tahu itu gunanya apa. Kayak gini misalnya ya, kita gerakin karakter, kita bisa nah ini aku bisa bikin kayak semacam cerita juga kalau misalkan di sini. Nah, aku gerakin. Nah, oh ini. Ya, aku bisa gerakin karakternya. Jadi misalkan kalau mau kena di sini nanti ke reset gitu. Ini sebenarnya request dari anak didik aku yang
mau bikin kayak semacam cerita dongeng tapi ada gamenya, dan jadi kayak gini, tinggal dimainin, tinggal dipraktekin. Dan menurut aku sih bisa nih kita pakai Scratch buat bikin macam-macam. Mungkin itu sih yang kita bisa manfaatin. Ada banyak opsi lain tentunya, kayak misalkan kita langsung bikin game di Unity, di apalah itu. Tapi entahlah kenapa, menurut aku sih paling enak kita mulai dari yang simple. Dari yang simple itu kita bisa kembangin sampai jadi yang kompleks. Lebih enak gitu, karena nanti juga gak akan berarti pikiran kita. Toh juga di sini ada banyak banget sih yang menurut aku keren-keren gitu, orang-orang Jepang bahkan sampai bikin macem-macem. Dan aku yakin ini juga bukan anak-anak sih, orang-orang gede gitu biasanya. Ya udah, daripada gabut gitu kan bikin game. Ya, jadi gitu. Nah, ntar masih loading ini. Nah, ada Among Us platformer. Nah gitu. Alternatif lain mungkin kita bisa pakai yang namanya code.org. Ini website yang dulu sempat dipromosiin sih sama beberapa tokoh ternama, kayak misalkan Bill Gates, terus siapa ya? Bill Gates, Kobe Bryant kalau nggak salah. Pokoknya ada banyak banget orang terkenal yang ngajarin kayak promosiin kita butuh coding, butuh orang bisa coding gitu. Nah ini nih. Cuman apakah itu memang benar apa enggak nggak tahu. Tapi yang penting di sini ada websitenya yang akan ngajarin kita buat coding. Dan aku sendiri juga udah nyoba. Secara overall nggak sebebas waktu kita pakai Scratch, tapi cukup buat bikin orang tertarik, bikin buat di coding. Jadi misalnya tanpa guru pun, tanpa adanya pengajar, kita bisa coding langsung di sini. Nah, ini contohnya. Interface-nya juga bagus. Kita bisa ini, nah ini terus kita running. Bisa kita running sesuai dengan yang kita pengenin. Nah, tentunya gini udah cukup lah harusnya, nggak perlu kita tunjukin macam-macam. Tinggal kita arahin, tunjukin ini, anak-anak tertarik, oke, kita belajar gitu. Aku gitu sih paling. Karena soalnya dulu waktu aku ngajar, sedikit cerita, aku harus bikin orang tertarik yang aku sendiri belum ketemu orangnya gitu. Jadi misalnya aku ketemu sama orang random, kayak ibaratnya kayak jadi customer service, yang aku ketemu tiba-tiba sama anak yang udah ngeset, aku mau belajar, ngeset jadwal janjian buat demo, ketemuan, janjian, belajar, bukan belajar sih, kayak aku ngasih tahu, udah pernah coding apa belum gitu, terus sukanya apa, terus aku bikinin kayak gitu. Jadi ya kayak gitu, aku harus nyari trik-triknya buat bisa belajar, ngajarin orang, bikin orang tertarik, baru mau belajar. Tentunya dengan code sama Scratch. Tapi bisa dibilang pakai, aku lebih sering pakai Scratch sih, karena ternyata dengan coding itu akan lebih enak kalau misalkan kita demonstrate sesuai dengan kita tunjukin kebebasan kita dalam coding. Kalau misalkan pakai code itu tadi kita kan ada batasnya ya. Tapi ya kadang juga berhasil. Jadi itu sih paling 2 website itu. Kalau misalkan teman-teman punya anak atau punya adik kecil, ponakan yang pengen diajarin coding, mungkin bisa pakai itu buat bikin dia tertarik dulu, terus nanti baru dieksplor. Nah, mungkin akan lebih bantu lagi kalau misalkan kita tahu dia sukanya apa, suka Roblox gitu. Suka Roblox, nanti kita bisa arahin, nanti kita bikin game Roblox. Udah gitu aja. Harusnya bakal tertarik. Dan mungkin di Roblox juga kita bisa kan ada fitur buat bikin gamenya gitu di dalam Robloxnya. Aku sempat ngajarin buat bikin di dalam game Robloxnya itu, yang itu di luar kurikulum, tapi emang demi dia bisa mau ngajar, belajar, ya udah aku ajarin dia, terus habis itu oke, kita udah belajar, sekarang waktunya kita balik ke materi. Sesimpel itu sih.